الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salawat kepadanya, para sahabatnya, dan semoga syafaat sampai kepada kita, senantiasa ittiba kepadanya, ya, hatta hain, ya, pada hari kiamat nanti. Al-Quran ini adalah sebuah kitab Arabi mubin, ya, kitab yang berbahasa Arab dan bahasa Arab yang jelas. Banyak keberkahan dalam hidup. Ya, dalam Al-Quran Allah menyebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarak, telah kami turunkan sebuah kitab, yaitu Al-Quran mubarak, ya, yang berkah, yang penuh keberkahan. Sebagian ahli tafsir menafsirkan barakah di sini adalah seperti birkah. Birkah itu artinya sumur, ya. Jadi seperti sumur diibaratkan itu. Jadi kebaikannya sangat banyak. Kalau dijelaskan juga yang lain, jadi keberkahan maknanya adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Kathratul khair wa thubutu. Sebagai ahli tafsir menafsirkan seperti itu, kathratul khair wa thubutu. Jadi banyaknya kebaikan yang akan didapat dengan Al-Quran, dan kebaikan itu tidak akan pernah putus, jadi terus menerus. Dan sebuah kesiapan kita juga, ya, pada hari kiamat nanti, ya, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya, ya, maka kita tekuni Al-Quran ini, ya, selagi kita masih bisa bernafas, ya. Kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat, ya, sebagai teman, ya. Bagaimana sudah dijelaskan, khairul jalisi la yumalu hadithuhu tardaduhu yazdadu fihi tajammula, ya. Jadi sebaik-baik teman duduk, khairul jalisi la yumalu hadithuhu, yang mana yang perkataannya tidak pernah dibosani. Jadi kalau misalnya kita nongkrong itu, kita juga pilih-pilih teman itu misalnya kan, ya, yang mana yang bahasanya paling, yang membahasa atau membahas lebih enak yang mana nih, gitu kan. La yumalu hadithu, seperti Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat, ya. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat yang mana Al-Quran itu nggak pernah bosan, nggak pernah dibosani, bahasanya enak, ya, sastranya indah. Kalau kita semakin banyak membaca dan kita bisa menghayatinya, itu akan semakin nggak terasa waktunya. Itu seperti itu maksudnya, ya. La yumalu hadithuhu, mau menjadikan keindahan, ya, menjadikan keindahan di diri kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, atau misalnya di antara kita menghafal Al-Quran, gitu, semakin banyak membacanya dengan cara menghafal, pasti banyak membacanya. Kenapa? Karena satu syarat untuk menghafal, ya kan? Artinya semakin banyak kita baca, ya. Kalau misalnya baru satu halaman udah payah, nggak ada ayam goreng sate, ada wedang, nggak bisa gitu, ya kan? Zikir ba'da sholat daripada baca Quran, ya kan? Ada beberapa yang mengalahkannya seperti itu, ya. Ada beberapa waktu seperti adkaru ba'da sholat, maka lebih afdal untuk adkar ba'da sholat, setelah habis sholat fardu.
Dan juga sebagai penyemangat kita lagi juga, kita tidak pernah bosan untuk mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, Iqra wartaqi, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan pada sahabat atau orang yang paling dekat, gitu ya. Sahib, orang yang paling dekat Al-Quran, sahibul Quran, Iqra, jadi gak mesti penghafal. Jadi orang yang menjalankan perintah di Al-Quran, menjauhi larangannya, jadi bukan diartikan penghafal Quran, ya, tapi orang yang paling tekun dengan Al-Quran, seperti itu. Iqra wartaqi, bacalah, ya, pada di hari kiamat nanti disuruh untuk membaca. Warattil, dan tartillah cara membacanya. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Maka artinya kita menyiapkan diri kita untuk mentartilkan di dunia dulu nih. Kalau di dunia aja nggak tartil, gimana di akhirat? Ya kan seperti itu. Ya nggak bisa. Ya, memang hidup ini penuh pelajaran, harus belajar. Ya apapun yang kita nggak ketahui harus kita pelajari. Gitu. Ya. Jadi nggak nanti di surga bisa baca Qurannya, agak seperti itu. Ya. Paling beriman, orang yang paling beriman pasti akan menekuni seluruh ilmu, seperti itu. Ya, nggak ada istilahnya berhenti belajar. Bahkan ketika dia menjadi syekh yang banyak ilmunya, alim gitu kan, ulama, dia tetap banyak mempelajari ilmu-ilmu. Ya, di antara mempelajari juga di antaranya adalah murojaah, tidak pernah berhenti, seperti itu. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Ya. Karena kedudukan surgamu, gitu kan, rumahmu gitu. Manzil itu dalam bahasa itu baitun, sama seperti baitun. Baitun artinya apa? Rumah. Kita baiti jannati itu, kalimat-kalimat yang sudah kita hafalkan. Rumahku, surgaku. Baitun artinya rumah. Manzil juga rumah. Manzilun juga rumah. Jadi kedudukan surgamu, rumahmu di surga nanti, gitu kan. Tergantung seberapa banyak ayat yang kau hafal. Taqra'u biha selama di dunia. Maka tujuan kita belajar ilmu tajwid ini juga sebisa mungkin agar menjadi penyemangat, ya, bukan sekedar memperbaiki, memperindah bacaan aja, tapi kalau bisa sebagai penyemangat kita, dan harapan kita adalah agar semakin dekat dan mencintai Al-Quran. Di antara tanda-tanda al-hub atau tanda-tanda cinta itu adalah sering menyebut-nyebut namanya dalam kitab tauhid, ya, yang sering disebut Wahabi, ya, anak pelajari, ya, dari Syekh Imam bin Abdul Wahab, gitu, ya. Dulu di Bin Bas anak pelajari, ada namanya bab al-hub, bab cinta. Jadi cinta kita kepada Allah gimana, ya. Jadi itu adalah di antaranya adalah poin-poinnya, di antaranya sering mengingat-ingat namanya, itu adalah cinta. Kalau kita sering mengingat-ingat namanya, itu adalah bagian dari cinta. Menyebut-nyebut namanya. Kalau kita sering meminta selalu kepada Allah, kita cinta sama Allah, ya kan? Kita sering baca Quran, kita juga artinya cinta sama Allah, kan menyebut-nyebut namanya, diulang-ulang terus kalau Quran, banyak sekali. Itu di antara. Maka dari itu harapan kita semua, ya, agar Al-Quran ini tidak menjadi bumerang, ya, sebagaimana ya dalam hadis Nabi Muhammad, ya, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kalimatnya sama di sini, laka alaika. Tapi kalimat ini bisa diartikan untukmu semua, sama nih. Laka untukmu, alaika untukmu. Tapi laka dan alaika di sini dibedakan. Bahasa untuk kebaikan dan bahasa untuk keburukan. Laka untuk menjadi hujahmu, kebaikanmu di akhirat nanti, au alaika, dengan kalimat pemisah adalah au, atau, ya, bukan wa tapi atau, au alaika, atau bisa menjadi musuh di hari kiamat. Maka tujuan atau niat yang paling penting adalah niat, ya, innamal amalu binniyat. Baik.
kita sedikit murojaah, hari ini kita sedikit murojaah, sambil kita murojaah untuk mengingat gitu ya, untuk mengingat ya, yang menjadikan Al-Quran wajib dipelajari itu adalah berkaitan dengan makhraj dan sifat ya. Namun beda lainnya, di situ disebutkan oleh Imam Utsaimin rahimahullahu taala ya, beliau menyebutkan bahwa saya mempelajari tajwid itu enggak, orang yang tidak mempelajari tajwid itu enggak berdosa. Ana baca lagi dalam kitabnya, ternyata beliau menjelaskan ya, kalau misalnya enggak baca secara menyeluruh jadi salah paham itu ya. Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu tajwid itu untuk penghias bacaan ya, betul jauh dari dulu penghias bacaan. Namun dijelaskan di bawahnya lagi, yang paling wajib adalah mempelajari, jangan sampai gitu ya, jangan sampai membaca Quran merubah huruf ya dan sifat-sifatnya, dijelaskan lagi di situ. Artinya dibedakan antara tajwid dengan makhraj ya. Ya, artinya antara tajwid, kalau tajwid itu ilmu hias, ilmu penghias. Ya, kalau idgham, ya idhar, ikhfa syafawi haqiqi, ya idhar syafawi, idgham mithlaini, ya kan? Kemudian mad, alif lam qamariyah syamsiyah, ya, lam ta'rif yang lainnya. Kemudian bab-bab yang berkaitan dengan penghias aja itu bagian dari tajwid. Tapi kalau makhraj dan sifat ini bukan dari tajwid ya. Tapi dari suatu kewajiban yang harus kita pelajari ya, ilmu pengucapan. Maka sebagai ini ya murojaah, makharijul huruf yang sudah pernah kita pelajari, yang antum masih ingat, itu ada berapa makharijul huruf secara umumnya ya? Ada berapa makharijul huruf dalam kitab Tajwidul Musawwar yang dibawakan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid yang kita pelajari itu tajwidul atau tajwid yang bergambar gitu ya. Itu adalah ada 4 ya, ada 4. Perhatikan nih, ya ada 4. Beliau menyebutkan 4 karena di situ dikategorikan al-jauf, al-halqu ya. Kemudian al-lisan itu enggak ada alisan tapi dibahasakan al-fam. Al-fam, kemudian al-khayshum. Beliau kalau di kitab kita baca gitu ada 4 ya. Karena sempat bingung juga ada 4. Tapi kalau diperinci lagi ada 5. Kenapa beliau menyebutkan al-fam? Karena al-fam itu menyeluruh, ada lisan, ada gigi, ya kan? Ada lidah, ada gigi, ada apa lagi? Pokoknya ada yang ada dalam mulut gitu kan. Kalau bisa kita pisah. Kalau kita pelajari juga ada 5 yang kita pelajari, ada 5 agar lebih mudah untuk memahaminya ya. Itu al-jauf, al-halqu, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum. Berarti tadi al-lisan sama al-syafatan dijadikan satu bahasa, yaitu al-fam atau mulut ya, karena memang bibir bagian dari mulut, kemudian lidah juga bagian dari mulut seperti itu. Maka al-jauf, apa itu al-jauf? Siapa yang masih ingat al-jauf? Al-jauf itu adalah huruf mat, itu biar lebih mudah ya. Al-jauf adalah huruf mat. Ketika kita melihat apa saja yang di situ ada yang dibaca mat, dibaca panjang, itu adalah al-jauf ya. Artinya adalah keluarnya dari tenggorokan menuju rongga mulut, rongga tenggorokan. Tajwid dalam bahasanya tajwidul halq wa tajwidul fam. Jadi rongga tenggorokan menuju rongga mulutnya hanya keluar aja, hanya panjang aja, a u i ya, itu adalah al-jauf seperti itu. Tidak mudah dalam pengucapan ya. Tidak sulit tapi mudah. Kemudian yang kedua al-halqu ya. Maka mungkin bisa jadi kalau kita masih banyak yang salah baca-bacanya, mungkin karena di antaranya ini belum hafal makharijnya ya.
Yang kedua ada al-halqu. Al-halqu itu tenggorokan. Ya. Terbagi menjadi berapa? Tiga. Salah aksam. Kemudian yang pertama di sini nih, hitungnya di paling bawah. Ya. Dua di tengah, tiga di ujung. Ya. Pokoknya bahasa tadi itu pangkal, tengah dan ujung. Pangkal di awal. Pangkal disebut di awal. Pangkal itu hurufnya apa? Paling bawah sini apa? Coba, Syekh. Paling bawah sini apa? Ha sama ha sama ha sama ha. Betul itu. So amla. Hamzah ya. Coba a. Kemudian ha. Oke, gitu ya. Ini jangan sampai salah nih. Dan maka a'udzu ini adalah diawali dari pangkal dulu kemudian ke tengah. Kemudian di tengah apa aja? Di tengah apa aja? Ain dan ha. Ain dan ha. Ini lupa nih, dihafal nih, perlu dicatat nih ya. Atau kitab yang dulu pernah di ini ya, di inilah. Ya. Ain dan ha. Coba a. Ha. Ya kadang-kadang kalau antum cuma maju terus anak benerin juga bingung juga tuh kayaknya kalau nggak hafal tuh kan. Paling minimal tuh harus punya catatannya atau punya buku misalnya gitu. Tajwid gitu. Sebagai pedoman, ya, sebagai pedoman untuk rujukan murojaah. Antum ini ujung-ujung tak benerin nggak paham-paham kan di bolak-balik sampai setengah jam nggak bisa juga. Harus tahu juga minimal talaqi plus kita juga tahu tentang teksnya atau tahu tentang teorinya gitu. Ya minimal ada ini lah, ada kitabnya masing-masing atau ada sebuah kertas atau antum zaman sekarang mudah ya. Lihat tulis saja di Google tajwidul musawwar. Ada keluar gambar-gambarnya di tengah. Kemudian ada huruf di atasnya di sini di ujung. Ujung tenggorokan kha sama gha. Oke, kha sama gha. Ya. Perhatikan nih, yang di ujung tenggorokan itu adalah huruf tebal. Ya, ghain sama kha selalu dibaca tebal, ya. Kecuali kasroh, ya kalau kasroh tidak sempurna, ya kecuali kasroh. Tapi huruf di antara huruf tebal itu yang ada di ujung tenggorokan ghain dan kha dibaca tebal nih. Al-Fatihahnya misalnya ghairil maghdubi alaihim ghairil ya, jangan ghairil mag ya salah kalau seperti ini ya gitu ya nggak untung ya coba ri nah, tapi penyakitnya emang ha ya hanya udah beres belum anak kasih PR kemarin haknya jangan sampai ada suara mencampur di ujung tenggorokan, bukan ujung lidah, di tenggorokan, ya. Jangan sampai ha, salah ya. Nah, nanti gurah kalau bisa gurah itu. Ya. Alhamdulillah salah maknanya ini, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tapi memang kalau anda lihat rata-rata ya, karena sebagai anda banyak mengajar terutama yang usianya udah yang udah bisa dikatakan udah U4, U5 gitu ya, U50 gitu, 40, 50 itu memang kebanyakan penyakitnya di situ. Memang dari kecilnya atau dari mudanya nggak pernah dilatih. Ya mungkin semakin gimana sih? Atau semakin susah nafasnya tuh gimana? Susah nafasnya. Tapi anak dapatnya banyak seperti itu, ya. Anak dapatnya banyak seperti itu. Tapi kalau yang musim muda-muda tuh gampang dibenerin. Ya, ini bagian dari itu juga. Ya, maka mempelajari tadi juga sebenarnya paling enak di usia kecil, itu paling enak. Ya. Seperti Fatah sama Fatih itu anak-anak tuh ketika baca Al-Fatihah itu ya contoh misalnya anak-anak lain yang nggak pernah diajari atau yang cuma sekedar TPQ misalnya itu kebanyakan
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih kecil gitu kan kebanyakan. Nah, kalau Fatihah udah jelas nih. An'amta, masyaallah. Udah jelas an'amta, an'amta. Walaupun ya masih kecil, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, masih penting lah. Ya, masih kecil belum bisa diajari teorinya. Paling tidak harus kita sebagai orang tua melatihnya, atau paling tidak kita yang memiliki anak yang misalnya masih kecil dan masih dalam pendidikan, terus menerus didengarkan murattal. Ya, ini Fatihah sering tak dengerin murattal husori. Ya, murattal husori itu murattal bapak kalau kita ini ya, murattal bapak dan bacaannya tahqiq gitu kan. Tapi ada selama didengar itu berkali-kali putar tuh hafal ya. Padahal suratnya surat panjang, surat syura. Ya, walaupun cuma doa ya, tapi oh iya berarti ternyata anak kecil memang sering dengar semakin cepat hafal. Ya. Walaupun bacanya wa huwallazi yaqul, tapi dia tahu tentang qalqalah. Yang jadi anak heran juga, wah, tahu tentang qalqalah. An ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadli. Tidak dikolkolahkan, dia tahu. Wal kafiruna lahum 'adzabun syadid, gitu biasanya. Seperti itu ya, makanya yang ajarkan yang masih kecil atau usia dini itu cukup dengan pendengaran selalu didengarkan. Kita juga sebenarnya yang sudah tua-tua gini ya, kita kalau semakin banyak mendengarkan itu semakin hafal juga. Ya, anak rasa kayak Mas siapa tuh yang kemarin Isya Imam? Mas apa namanya? Pak Selamat ya. Itu anak rasa beliau hafalnya pakai mendengarkan. Soalnya mesti nadanya, iramanya mesti harus kayak gitu. Ketika irama diganti mungkin lupa hafalannya, bisa jadi ya. Seperti itu. Itu apa namanya, kalau misalnya kita semakin banyak mendengarkan murattal, seterusnya kita juga sebagai penekun ilmu tajwid ini ya, maka sebisa mungkin memang harus sering-sering dengar murattal ya, dan murattalnya itu yang bertajwid ya, sebisa mungkin yang bertajwid. Baik. Kemudian ada lisan. Yang ketiga lisan. Jadi al-jauf, al-halqu, tenggorokan, al-lisan yang ketiga. Lisan itu artinya apa? Lisan apa artinya? Masa enggak tahu? Lidah. Besar, bisa juga sama. Lisan. Lidah. Lidah ada banyak nih lidah nih. Ya, lidah banyak sekali, ya. Tapi kita paling awal dari pangkalnya. Dari pangkal itu ada qaf dan ka. Tapi dia bedain tuh, ya. Qaf dibahasakan di atas, kaf dibahasakan di bawah. Fauq sama asfal gitu kan. Dalam matanya juga seperti itu. Wal qafu asfal kaf ya. Asfal summa al-kafu asfal ya. Fauqu summa asfal kaf itu kan. Maka perbedaan antara atas dan bawah ini juga berkaitan dengan tipis dan tebal juga ternyata ya. Tipis dan tebal. Coba ini emang harusnya ada proyektor lagi, tapi qadarullah syafa'al apa namanya, yang dead malah laptop anak yang dead. Makanya sementara ini belum bawa laptop lagi. Semoga pekan depan nanti ada proyektor ya. Ada ya, bisa dipakai lagi ya. Bisa buat ini lagi, teori lagi. Kemudian kaf ini tipis. Kalau qaf jangan sampai ada suara anginnya, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Juga tidak ditebalkan. Mustaqim, qaim. Ya, tapi mustaqim. Ya. Dulu anak mengira tuh qaf itu dibaca mustaqim gitu. Sampai anak ditegur oleh syekh, dan ya namanya belajar itu dari kesalahan. Mustaqim, ini salah, mustaqim.
ya. Dan juga tidak dibaca juga dengan angin. Mustaqim, mustaqim, jadi kafan seperti ini, ya. Coba mustaqim. Kemudian huruf kaf ini malah ditampakkan suara anginnya, ya. Coba ka, iyyaka, iyyaka, ka, seperti itu. Jadi kalau kasroh ya tipis juga sama. Ki, ka, ki, ku, bak, begitu. Kemudian ada tengah lidah. Nah ini biasanya yang masih shinnya masih dibaca seperti sa. Ini karena memang belum melihat gambar atau belum tahu teorinya. Sehingga mungkin mengiranya itu huruf shin itu keluar dari gigi. Sya. Ya, banyak gitu kan? Sya. Ya. A'udzu billahi minas suaranya gigi salah ini kan? Ya. Dari tengah lidah huruf jim, shin, kemudian ya. Jim, shin, ya. Kemudian huruf jimnya, huruf dia juga nggak boleh ada suara anginnya, ya. Suara angin nggak boleh ada pada huruf jim. Nah, kita seringnya jam berapa atau jam berapa? Jam berapa atau jam berapa? Jam berapa gitu kan? Jam masjid atau masjid? Ayo, coba jujur ya. Masjid atau masjid. Nah, seperti itu nih kata atau sebuah kata aja kalau kita yang sudah belajar ilmu tajwid itu memang pengaruh juga, ya, pengaruh. Masjid, coba masjid. Ya, tapi nggak perlu pakai kalau ya kalau cuma bicara ya. Terlalu apa? Masjid ya, masjid. Ya. Kemudian ya huruf jim lah. Coba ar-rajim. Nah, tapi biasanya seperti ini. Biasanya kalau pas baca perkata sahih semua, nggak ada yang kotor. Tapi kalau sudah baca per kalimat itu biasanya yang salah seperti itu. Atau kenapa itu? Padahal kalau dari tes perkata itu benar tuh, udah lulus tuh. Tak biarin, tak culki ibaratnya. Tapi ternyata pas maju, masya, perlu diulangi terus itu kan. Tapi mas seperti itu ya, emang belajar dari kesalahan dan caranya adalah mengulangi sebanyak-banyaknya. Coba ja, ji, ju, ya, ju aja dari ju ya. Kemudian coba was-samaa'i dzatil buruj. Buruj. Jadi qalqalah itu dibaca seperti ya, bukan buruj. Buruj. Mau'ud wa mashhud. Ya. Jadi ditarik ke belakang kalau tipis ya. Kalau huruf tipis ditarik ke belakang. Tadi ada wawunya. Kemudian syahid. Ya, seperti itu. Kemudian huruf shin, contohnya huruf shin. Huruf shin yang titik 3 itu ya. Jelas ya? Sya, beda ya? Sya. Maka itu letaknya di tengah lidah. Jadi pahamkan bahwasanya huruf sya itu, shin itu lafadznya atau tempatnya itu terletak pada tengah lidah yang diangkat sedikit ke atas. Coba sya. Kemudian kenapa diangkat sedikit ke atas? Karena akan menjadikan pengumpulan suara itu. Coba tanpa coba gini aja.
seperti itu. Ya. Jadi tidak lagi dibaca minas minas di awal dengan huruf sa ya kan. Minas. Ada juga yang baca syia, syia gitu kan. Syia. Ini kan enggak sempurna, ya. Coba sya. Sya. Ashhadu. Ashhadu. Asyifa'u. Asyifa'u. Seperti itu ya, huruf shin tidak dibaca sekedar tapi dikeluarkan dengan sempurna ya, ada intisyarul hawa atau menyebar luasnya udara, justru semakin dialirkan semakin sempurna ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim gitu ya. Kemudian huruf ya. Huruf ya juga sama, dari tengah lidah ya. Tapi dinaikkan sedikit aja ya. Coba ya. Tadi kalau huruf al-jauf ya, atau huruf mat ada 3 juga, alif, waw, dan ya. Makanya huruf ya ini memiliki 2 tempat. Makanya di sini dibahasakan ya ghairu maddiyah, ya yang bukan bagian dari huruf mat. Maka di sini makhraj asli huruf ya adalah di tengah lidah. Coba ya. Coba ya ayyuha. Ada ujung tenggorokan. Ini banyak banget ujung tenggorokan. Tapi semoga besok bisa dilihatkan di proyektor. Kita bisa pakai proyektor lagi pekan depan. Ya, tujuannya ya tadi biar yang masih belum paham tentang teori ya bisa melihat. Ujung tenggorokan ini banyak banget ya. Perlu kita sekarang mungkin pekan depan kita bahas lagi ya. Sebagai pembuka dan sebagai murja sedikit ya. Maka kita buka surat apa terakhir kita? Dalam Taufin, coba dibuka lagi. Rok mukam, al-ayah rok mukam. Nomor berapa? Ayat berapa? 15. Saujidan al-kalidu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ingatkan juga nih syai langsung turun ya. Bibir bawahnya langsung ketika sya langsung diturunkan. Syai. Jangan sempurna turunnya. Jangan pelit-pelit. Dan syai yang miring ini. Syai gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi kita out, sebenarnya out aja masih cukup banyak yang salah ya. Coba syai setelah kita menurunkan
bibir bawah, kemudian dikasih jeda 2 harokat, ya. Diberikan 2 harokat karena dia bacanya seperti tobi'i, dia adalah lin, ya. Syaito, 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 nah gitu. Jadi dan terburu-buru, jangan syaito, 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 tapi syaito, diberikan 2 harokat dulu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian diingatkan lagi, huruf tebal tidak dimonyongkan, ya. Huruf ta tidak dimonyongkan. Huruf tebal apa aja nggak dimonyongkan. Termasuk yang di sini adalah huruf ta dan ra, ya. Syaitanir ra, jangan nirra. Syaitanir ra. Syaitanir ra, nirra. Yang ditebalkan suaranya, bukan bibirnya yang ditebalkan, ya. Syayu, salah ya. Tapi suaranya. Nah, suara itu kan bibirnya dimajukan, ya. Coba perhatikan ya, jangan dibaca syaitu tu nirru gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ujung lidah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba him. Kalau sekitar him itu ngabisin napas ya, capek juga ya. Coba kita Ar-Rahim, coba Ar-Rahim. Masih ada kempersek-kemperseknya aja ada nih. Kalau pakai speaker lebih kempersek itu kalau ya, ada kempersek ya kan. Coba Ar-Rahim. Nanti kalau ada speaker lagi, apa-apa kalau speaker lagi satu speaker ada. Nanti kalau maju pakai speaker itu sekarang aja, nanti aja nggak apa aja, nggak sekarang langsung. Biar persiapan dulu biar jangan salah gitu ya. Ya sampai pokoknya huruf-huruf yang tidak ada nafas yang keluar maka jangan di keluarkan nafasnya, kayak kaf, kayak of juga tidak ada suara yang keluar. Kemudian huruf H, ya. Kemudian huruf ghain jangan sampai nyampur ke huruf kha, ya kan? Ghairil nyampur nih, ya kan? Ghairil nyampur ke kha ini dikit, kha, ya kan? Ghairil artinya ghairil maghdubi, ya kan? Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innahum lasalul jahim.
pada huruf shad. Coba. La so, la solul, la solul, so. Ingat ya, jadi huruf yang dibaca tebal itu huruf yang menggemukkan di area mulut dia, area dalam mulut, suaranya digema, menggema pada area dalam mulut, digemakan suaranya. La solul, la solul. Tapi di antara la sama so ini menggema di dalam area mulut. So sama la keluar dia, huruf tipis dia suaranya keluar langsung. Thumma innahum lasalul jahim. Jahim. Lasalul jahim. Thumma innahum lasalul jahim. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Mim bertemu ba, hukumnya apa? Mim bertemu ba. Kalau ikhlas itu karena nun sukun ya. Ikhfa syafawi. Dan seperti ini dibaca dua harokat ya. Dibaca seperti dua harokat. Dipanjangkannya seperti dua harokat. Tumbihi tukad coba. Tukadzibun. Huruf zal ada titiknya, za ya, zal. Bedakan antara dal sama zal. Yang huruf ada titiknya zal, za ya. Itu dibaca dengan mengalirkan suaranya. Tukad dibun. Jadi enggak dibun tapi dibun gitu ya. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Tidak kompak, artinya ada yang menyempurnakan, ada yang kurang sempurna gitu kan. Ini kan berkaitan dengan gunnah ya kan, berkaitan dengan gunnah. Disempurnain ya. Jadi kalau gunnah itu dilamain aja, semakin sempurna dia. Semakin sempurna. Coba huruf qafnya, coba. Yuqalu. Tebal nih, ya tebal. Yuqalu. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
itu ada tiga hukuman, ya kan? Ada tiga hukum gunah, maka di sini dilamakan. Artinya kita membaca gunah aja dan 6 harokat. Jawab dan azan dulu. Ya, lanjut lagi. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Ro. Betul ya. Kalau kolanya tipis. Seperti gitu ya. Baru dibaca huruf ra tebal. Ya, abro. Ya, salah ya. Ri tipis. Ri ya. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. وما أدراك ما عليون
Ini kalau kalian tidak baca huruf dal juga huruf yang tipis ya. Tidak dibaca adiro gitu. Adiro. Ya, tidak dibaca dengan suara yang medok ya. Adiro. Nanti rohnya kalah tebal ya. Rohnya jadi kalah tebal kalau diucapin adiro ya kan. Rohnya kalah tebal nanti. Dalnya jadi tebal soalnya. Dibaca dengan luhun al-Arab ya, dengan lisannya atau suara orang-orang Arab gitu ya, fasihannya. Wa ma adraka ma 'illiyun. Ditekan semua itu karena dia tasydid. Illiyun ya. Kitabun marqum. Kitabun marqum. Ra-nya ditebalkan. Ra-nya ditebalkan kemudian dialirkan sedikit. Maru. Coba marqum. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Muqarrabun. Coba muqarra. Coba muqarra. Tasydidnya atau getarannya disembunyikan. Muqarra. Tapi tetap harus jelas huruf ra gitu ya. Disembunyikan sifat getarannya, tapi harus jelas juga menjelaskan bahwasanya itu huruf ra. Muqarrabun. Ya sampai muqallabun ya. Muqallabun sampai hilang salah ya. Muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Na'im. Coba. Na'im. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun.
'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. 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 Jadi kalau kita membaca Al-Quran ya, dengan bacaan yang sesuai kaidah ya, pertama mahor dan sifatnya dijaga, kemudian bacanya tidak terlalu cepat juga, itu akan lebih mudah untuk dihayati, direnungi. Karena apalagi kalau misalnya kita paham misalnya dikit-dikit tentang bahasa Arab, itu kata per kata jelas. Ada kalimat, ada kata ta'rifu, ada fi wujuhihim nadratan an-na'im. Jelas ya. Jangan sekedar dibaca ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, tapi kalau saya dibaca tartil ya, untuk tahqiq, kemudian memperjelas huruf demi huruf itu lebih jelas ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Jadi kata per katanya jelas. Itu menjadikan lebih mudah untuk direnungi atau ditadabbur, gitu kan. Ada cara Al-Qur'an juga diturunkan di antaranya untuk ditadabbur dalam Al-Qur'an ya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an ya. Maka mereka tidak menghayati, tidak mentadabbur Al-Quran ya. Mereka golongannya tidak mentadabbur Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran, atau ala qulubin akfaluha, atau jangan-jangan hati mereka sudah terkunci. Dalam ayat yang lain juga dijelaskan sungguhnya orang-orang yang beriman, gitu kan. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya. Jika dia didengarkan Al-Qur'an ya, didengarkan Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an, wajilat qulubuhum, maka hati mereka bergetar. Nah, bergetar. Maka orang beriman seperti itu, ini sifatnya. Ini sifat orang beriman ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini ciri-ciri orang mukmin juga, orang beriman. Wa idza tuliyat, dan jika dibacakan kepada mereka alaihim ayatuhu, yaitu Al-Qur'an kepada mereka, gitu kan. Zadatuhum imana, maka keimanan mereka bertambah. Maka kita sebisa mungkin ya. Maka di situ ada ini juga kalaupun kita nggak bisa nangis, nih ketika baca Quran, dibuat-buat nangis, ya, dibuat-buat nangis. Ya tentunya paling tidak kita membaca maknanya, ya, baca maknanya, agar bisa melembutkan hati kita. Jadi Al-Quran tidak sekedar dibaca, dihafal, tapi Al-Quran diturunkan sebagai peringatan. Dzikru, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Zikir ini, Al-Quran ini sebagai zikir yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Al-yawm mungkin ini dulu ya.
Ini dulu dari Anda. Setelahnya kan depan mungkin Anda bawa santri lagi ya biar waktunya cukup dan penonton semoga bisa bawa apa namanya proyektor ya atau laptop biar bisa murjaah teori tajwid. Aku lupa ada yang bertanya tentang tajwid sebelum tutup tentang tajwid ada yang bertanya tentang tajwid tidak ada sudah mafhum semua ya sudah bisa dipahami semua ya atau jangan nanti pekan depan akan anak tanya kalau nggak ada tanya nih kan anak tanya balik ini ya oke. Hmm. Betul, itu yang sering di santri itu sering tanya sama anak. Kalau ada jadwal kan anak di sana bagian ubudiyah, bagian penanggung jawab ibadah di pondok pesantren. Jadi anak bebas menempati siapa yang imam di waktu-waktu tersebut. Termasuk sekarang ini bukan jadwal anak nih karena anak di luar itu. Santri anak kasih setiap isya kalau ke sana pasti santri yang imam ya karena memang jadwal santri tujuannya adalah untuk melatih mental kalaupun keluar kayak kemarin nih Fadil udah terbiasa ngaji di luar imam di luar pun nggak bergetar hatinya sudah terbiasa gitu mentalnya udah ada nah mesti mereka tanya Ustaz anak imam surat apa nih Ustaz mesti tanya wakofnya di mana kemudian membaginya gimana ya contoh misalnya pembahasannya tentang neraka sama surga. Misalnya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Maka sampai dia pembahasan neraka selesai, ruku. Allahu Akbar. Kemudian rakaat kedua, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, seperti itu juga berkaitan ya. Jadi itu juga berkaitan. Ya, kemudian adabnya juga ketika kita membaca misalnya rakaat awal membaca surat Al-Maun, maka rakaat keduanya ini hanya apa namanya adab ya. Rakaat keduanya baca surat yang di bawahnya, jangan malah Asyams itu ya. Jadi sesuai urutan. Misalnya rakaat pertama baca Al-A'la, maka sunnah salat Jumat apa rakaat keduanya? Al-Ghasyiyah urutan enggak itu? Urutan. Misalnya rakaat pertama baca An-Naba, rakaat kedua baca Al-Baqarah ini nggak nyambung. Karena Al-Quran itu sudah ditulis sesuai dengan pembahasannya itu. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah sesuai maknanya menyambung itu. Tapi itu bagian dari adab aja, bukan larangan. Saya contoh misalnya anak kasih ini nih, biar imam di sini nggak kayak mas kemarin terlalu banyak gitu ya. Mas apa kemarin? Masalah itu banyak tuh, masya Allah tuh. Pada jam malam banyak kan itu, ya. Gini, contoh An-Naba. Maksudnya antum mau ambil An-Naba di ayat terakhir. Innalil muttaqina mafaza sampai selesai. Kalau keduanya mau Al-Kafirun, Al-Falaq, Al-Ikhlas bebas. Ya. Kemudian kalau misalnya An-Naba dari awal sampai terakhir, An-Naba sampai yang paling bawah itu, ya kan? Sampai paling bawah itu, kemudian dilanjutin kalau keduanya innalil muttaqina mafaza. Kemudian surat An-Nazi'at itu sampai sebelum faidajah. Sebelum faidajah apa itu bunyinya? Ya, sebelum faidajah ruku. Ya, part keduanya faidajah. Bahkan kalau misalnya syekh mereka sudah paham tentang makna-makna tajwid atau makna-makna Al-Qur'an gitu ya. Mereka akan menyetarakan. Contoh misalnya rakaat pertama baca fa idza ja'atit tammatul kubra, artinya fa idza ja'atis shakhah. Sama-sama tentang hari kiamat sangkakala, ya kan? Sama-sama sangkakala berbunyi. Yauma yafiru, yauma yatadakkaru gitu kan. Sanu masa yauma yafirul mar'u min akhi, menceritakan gambar tentang hari kiamat. Enggak mesti satu itu ya, boleh dipotong-potong boleh dipotong-potong. Misalnya pembahasan misalnya tentang
tentang barang siapa yang menyeru kepada kebaikan. Ada ayat Al-Quran bunyinya sama ya. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Pertama ini. Rakaat keduanya surat setelahnya. Misalnya surat pertama tadi Al-Qasas, rakaat keduanya surat Al-Ankabut, tapi potongan-potongan ayat terakhir. Bunyinya sama-sama. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha, tapi ada bedanya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Ada juga manja yang dalam surat yang lainnya. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Ya. Kalau misalnya Al-Buruj kemarin kepanjangan itu, ya, Isya. Maka sebelum ini, maka berhenti pada syahid boleh. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Atau berhenti pada ayat 10 karena memang adabnya juga rakaat pertama harus lebih panjang daripada rakaat kedua gitu kan. Ya, seperti itu. Misalnya surat Al-Insyiqaq atau mau bisa jadi dua, ya. Juga bisa, ya. Yang qalibu ila amma man utiya fa sawfa yad'u thubura wa yasla sayra innahu kana fi ahlihi masrura sampai bala inna rabbahu kana bihi basira. Al-Insyiqaq nih. Allahu akbar keduanya. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq. Jadi baca surat panjang pun enggak kelamaan gitu kan. Jadi bagi-baginya seperti itu. Memang harus penting juga itu, ya. Penting juga bagi-bagi seperti itu. Apalagi misalnya surat pertama An-Naba enggak. Dulu pernah ada. Pernah di sana di tahus tahfidnya tadi ya. Itu imam itu anak junior. Kita setiap malam waktu libur. Jadi kita yang senior mah agak santai gitu kan. Mungkin makan-makan gitu kan. Kalau bisanya nunggu qomat itu biasanya. Kalau malam Jumat ya. Libur soalnya. Kemudian Imam Maghrib ini santri junior. Kemudian Maghrib. Bayangin baca Al-Baqarah. Dan itu sekitar 3 lembar kalau salah. Sampai yang lain itu batu-batu. Gitu semua. Kemudian ada yang tahu saking lamanya paksa Allahu Akbar gitu dari belakang. Paksa itu. Saat junior nggak tahu soalnya baca Al-Baqarah di waktu maghrib. Kesalahan juga kalau misalnya baca banyak ya, karena maghrib nggak punya waktu lama kan. Maghrib kalau isya mah oke ya, isya oke masih lah, karena waktu jadinya masih agak panjang sama subuh gitu kan. Nah ini maghrib, makanya penting juga nih potongan ayat untuk sholat. Ini sesuai pembahasannya, pembahasan. Kalau pembahasan sudah selesai, ya udah berhenti gitu. Siapa yang tidak bisa baca ya, baca maknanya, terjemahnya. Contoh misalnya Al-Infitor, ini pendek nih, bisa juga dibagi dua, ya. Kalla bal tukad fi ayyi suratin ma sya sampai wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allahu akbar. Surat-surat yang panjang-panjang pun dibuat pendek bisa, ya. Surat keduanya innal abrara lafi na'im. Kedua membahas tentang orang-orang yang abror, ya kan? Maka diberikan baginya ganjaran yaitu kenikmatan yang sangat banyak. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang banyak dosanya, maka dia akan diberi balasan jahim, neraka jahanam.
Ya intinya dipahami dari segi maknanya gitu. Tip hakata ini wakaf. Anaba. Oke, ini kalau wakaf sebenarnya persoalan yang apa namanya berkaitan dengan nafas ya. Maka wakaf itu bebas ya, wakaf itu disesuaikan dengan nafas kita. Kemudian ibtidanya aja yang paling penting. Tidak itu artinya memulainya lagi. Setelah kita berhenti, ya kadang-kadang gini, kadang-kadang seperti anak pun misalnya baca sebuah ayat tuh berhenti di sini. Tapi ketika jadi imam dan nafasnya masih tergesa-gesa atau masih kurang enak atau masih kurang enak suaranya, itu bisa jadi berhentinya pada kata yang lain. Kalau lagi enak nih, biasanya subuh-subuh tuh yang paling sulit. Ya, subuh-subuh baru bangun mau mati langsung imam gitu kan. Suaranya masih banyak riaknya gitu ya. Nah, ini ada Pak contohnya. Inna andarnakum adaban qariba. Qariba boleh. Langsung aja. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Boleh juga berarti lagi di situ. Ya, atau langsung inna andarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Atau juga ada yang berarti pada yadahu wa yaqul. Nah, begitu beda-beda ya. Yang penting cara mulainya lagi ya, cara mulainya lagi. Kalau misalnya napasnya nggak kuat, berarti qoriba nggak apa-apa. Qoriba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Tapi dijelasin setiap wakaf itu jelasin sesuai huruf terakhirnya ketika wakaf. Yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ada lagi? Ayat berapa? Oh iya. Lain surat apa itu? Ah. 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 Tanda mat ya. Mat. Al-ana itu berarti matnya mat apa? Coba. Mat lazim mukhaffaf atau mutaqal? Mukhaffaf kilnya atau harfi? Al-ana kilnya itu. Itu dalam surat apa tadi yang pendek? Coba. Surat ayat berapa? Anfal ya? Oke, ini coba lihat dulu ya. Coba. Al-ana. Oh iya. Itu dibaca 2 harakat. 2 harakat. Sesuai. Ada. Nah, itulah apa namanya Al-Qur'an ya. Itulah Al-Qur'an. Ini apa namanya? Bahasa sastranya berbeda dengan bahasa Arab, berbeda ya. Bahasa Arab yang biasa berbeda. Al-ana surat yang ada dibaca 6 harokat ya. Kemudian pada Al-Anfal ini ya, ini dibaca 2 harokat saja. Ya, nggak tahu itu mu'jiz ya dari Allah Subhanahu wa taala, Anda nggak bisa jawabnya nih ya. Ini hanya sebuah kata dan apa namanya? Allah memfirmankan seperti itu. Perbedaan persamaan tulisan tapi perbedaan hukum ya, perbedaan hukum. Coba tapi yang satunya surat apa? Lupa ana. Yusuf. Itu kayaknya mungkin di pertengahan ayat coba.
Coba mungkin coba lihat. Oh, ini kan di awalnya ya. Al-ana ya kan. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Ya, di awal kata, di awal ayat. Maka mungkin perbedaannya di situ, ya. Kalau kalau asal di surat yang surat Yunus ya, itu di pertengahan. Ya, maka ada pengawalnya gitu, ada pengawalannya. Baik. Contoh kayak gini, ya, kayak misalnya mad lazim juga sama, ya. Itu dijelaskan juga mad lazim pada surat Maryam. Ya ain kaf ha ya ain sad. Dalam surat yang lain, ya, itu hamim ain sin qaf. Tapi dalam surat Maryam itu dibaca dua harakat. Tapi kalau dalam surat tadi ya hamim ya ain sin dibaca 6 harakat. Padahal sama-sama lazim harf ya kan, lazim mukhaffaf harf mustaqal harfi, sama-sama mustaqal harfi. Contohnya seperti itu. Ada lagi? Gimana? Terus siapa? Oh gitu. Eh, oh bisa kayak gitu. Berarti mengumpulkan apa namanya banjir berarti di situ. Berarti kalau diterusin bisa keluar itu. Enggak. Di mana? Di mana? Di bagian mana? Tenggorokan atau di area sini? Tenggorokan. Grogi bukan. Grogi bukan itu. Grogi bukan, ayo. Masih grogi kalau Imam. Masih grogi kalau. Hah? Kayak gitu sama. Sama juga gitu. Enggak kan ya? Enggak ya, oke. Itu berkaitan dengan ini sendiri dari pribadi. Kalau anak juga nggak ngerasain seperti itu. Tapi paling nggak kalau ayat panjang ya kuat, ya kan. Paling kalau permasalahannya adalah ayat panjang nggak kuat. Ini lazim permasalahannya wajar ya. Tapi kalau baca panjang terus makin apa? Berlanjut gitu. Ayat luar biasa maksudnya. Riak bukan. Riak bukan. Kalau anak riak, kalau lama memang riak, seret biasanya. Kalau makin panjang makin seret, ya. Kalau antum makin keluar gimana, masuk keluar ke sini atau cuma di sini ngumpul? Membuat nggak suara nggak bisa keluar gitu gimana? Oh gitu. Oh ya kalau telan air itu biasanya karena grogi gugup biasanya. Kalau antum misalnya salah, misalnya antum berbuat salah diinterogasi, mesti kayak gini ya. Nah, seperti itu. Tapi anak sendiri belum tahu itu seperti itu, belum pernah seperti itu, ya. Coba sering baca ayat panjang aja coba, dilatih coba, ya. Jawabannya adalah sering baca ayat panjang atau ya apa sering baca ayat panjang kemudian dilatih ketika di luar imam. Di luar imam sama nggak gitu nggak? Kalau di luar imam sama juga gitu. Nah, atau coba ngaji biasa sambil berdiri coba. Coba nanti nggak sambil ngaji biasa sambil berdiri. Karena imam berdiri kan. Coba gitu coba di
Kalau misalnya ngaji biasa sambil berdiri pun nggak ngumpul ininya berarti berkaitan dengan grogi. Ya, grogi mungkin ya. Dudukan, alhamdulillah gitu. Tep, ada lagi? Mungkin? Ada lagi mungkin? Cukup ya? Tep. Cukup ya? Oke. Pekan depan kita bahas teorinya lagi. Tolong pekan depan disiapin ya. Tahu ID ya. Semuanya. Tep, hadam ini semoga bermanfaat. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.